Halo semua, perkenalkan nama aku Abdullah Fajar Saiful Kafi dengan NIM C240123112 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini aku bakalan jelasin nih tentang analisis data pertumbuhan. Nah, jadi di analisis data pertumbuhan itu ada banyak faktor yang bakalan kita hitung. Nah, contohnya itu ada distribusi frekuensi panjang. Nah, jadi di distribusi frekuensi panjang ini tuh ada beberapa poin yang harus kita cari teman-teman. Nah, jadi ada N, nilai maksimum dan minimum sama jumlah kelas. Kalau jumlah kelas itu rumusnya itu 1 ditambah 3,32 log N. Nah, terus itu ada interval kelas, itu caranya itu maksimal dikurangi minimal terus dibagi jumlah kelasnya. Nah, kalau udah juga itu ada jarak kelas, itu tuh interval kelas ditambah NST. NST itu tuh nilai satuan terkecilnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi intinya itu nanti itu bakalan kita bahas lebih lanjut melalui Excel berikut ya. Jadi tonton video selanjutnya. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya DFP, teman-teman. Nah, DFP sendiri itu pertama kita harus nyari datanya dulu. Yang pertama itu ada N atau jumlahnya data. Nah, rumusnya itu pakai count dari data nomor ikan yang pertama sampai terus data yang ke terakhir gitu ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita cari nilai maksimumnya, yaitu dengan rumusnya itu sama dengan max dari panjang totalnya dari B5 sampai ke B74 ya teman-teman. Nah, kalau minimal itu sama, itu cuma rumusnya bedanya itu sama dengan min dari B5 sampai B74. Nah, terus kalau udah itu tuh kita cari jumlah kelasnya. Nah, kalau jumlah kelas itu tuh ada rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari G7. Nah, G7-nya sendiri itu tuh sama dengan N-nya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau udah nanti itu ketemu jawabannya itu berapa? Itu 7,1257. Nah, nanti ini itu harus dibuletin ya, teman-teman, atau dikurang lebih sama dengan jadinya itu di 8 gitu. Nah, kalau udah kita cari wilayah. Nah, wilayah sendiri itu rumusnya itu apa, teman-teman? Ya, betul dari G8 atau nilai maksimum, ya nilai maksimumnya dikurangi nilai minimumnya. Nah, terus kalau udah kita cari lebar kelas. Kalau lebar kelas sendiri itu tuh rumusnya itu dari eh, G11 atau wilayah kelasnya, ya wilayah kelas, terus dibagi dari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya itu 8. Nanti ketemu 65. Nah, kalau jarak kelas itu sama dengan eh, jarak kelas itu tuh lebar kelas ditambah NST. Nah, NST-nya itu ini teman-teman 1. Jadi dapat 66. Nah, kalau udah kita harus data yang ini tuh bakalan kita pakai buat nyari tabel ini. Pertama itu ada SKB. Nah, kalau SKB ini tuh kita data yang terkecilnya itu teman-teman minimumnya yaitu 180. Nah, kalau udah 180-nya itu nanti ditambah sama G yang ke-13 atau ditambah sama jarak kelas. Jadi nanti 180 ditambah 66. Itu sama dengan 204. Terus ditambah lagi sama 66 sampai 3 jadi 312 terus sampai ke bawah jadinya itu 642. Nah, kalau SKA sendiri, SKA itu rumusnya itu dari J6. Nah, J6-nya itu SKB. Nah, SKB ditambah H12. H12-nya itu tuh yang lebar kelasnya gitu ya, teman-teman, 66. Jadi 180 65, teman-teman. Nah, lebar kelasnya 65. Jadi 180 ditambah 65 sama dengan 245 dan diterusin ke bawahnya juga kurang lebih sama ini ditambah 65 terus ke bawah sampai 707. Nah,
Nanti data dua ini itu bakalan jadi SK-nya teman-teman, jadi 180 sampai 245. Nah, nanti ini 245 sampai 313. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sampai yang terakhir 642 sampai 707 kayak gitu. Nah, nanti kita dapat nyari lagi nilai BKB-nya. Nah, BKB sendiri itu rumusnya J, ya J6 dikurangi, atau ini ya teman-teman SKB, dikurangi 1/2 atau setengah dikali sama G dari 14 teman-teman. Nah, G14 sendiri itu dari NST-nya gitu loh teman-teman. Oke, nah jadi nanti ketemu 180 dikurangi setengah. Jadi 179,5. Nanti kurang lebih semuanya sama ya teman-teman, menyesuaikan. Oke, terus kalau udah kita nyari BKA-nya. Nah, BKA-nya sendiri itu rumusnya itu nanti kita SKA, nah ini ya 245. Tapi ini tuh kalau BKA itu nanti ditambah, bedanya itu aja teman-teman. Kalau BKB itu kan tadi tuh dikurangi, kalau BKA itu ditambah, jadi nanti 245 ditambah 0,5, jadi 245,5. Terus semuanya sama menyesuaikan sampai data yang terakhir. Nah, BK-nya sendiri itu kurang lebih mirip teman-teman. Jadi tiga tabel ini tuh mirip, prosesnya itu sama yang tiga tabel ini. Jadi nanti BK-nya itu 179,5 sampai 245,5 dan seterusnya sampai ke data yang terakhir gitu ya teman-teman. Nah, kalau XI-nya itu kita didapetin dari J6 ditambah K6. Nah, J6-nya sendiri itu yang ini ya teman-teman, SKB jelas. SKB ditambah SKA terus dibagi dua. Nah, jadi SKB sama SKA ditambah terus dibagi dua, dapatlah si XI. Nah, nanti menyesuaikan semuanya terus sampai data yang terakhir. Nah, FI total ini nanti kita itu nyarinya itu pakai rumus sama dengan frekuensi dari B5 B5 sampai B74 atau panjang total data yang ada, terus di titik koma sama K6 ya teman-teman, K6 SKA-nya gitu, K6 sampai K13 nilai dari SKA-nya. Nah, nanti yang ketemu di FI totalnya kayak gitu. Nah, kalau data ini udah ada semua, nanti kita bisa bikin grafik DFP total dari bulan kelimanya kayak gitu teman-teman. Nah, kurang lebih ini itu sama. Ini itu kan buat yang ini tuh secara keseluruhan. Nah, nanti kita bisa bikin lagi juga khusus yang ini tuh buat DFP jantannya saja. Kurang lebih sama teman-teman caranya, cuman yang membedakan itu ini tuh khusus buat jantan semua. Kalau yang tadi itu total. Nah, nanti juga ada data yang lain yaitu DFP betinanya gitu. Nanti di sini itu pembedanya itu cuman datanya itu yang di sini itu yang dipakai itu cuman data yang betina aja. Nah, kalau udah kita ada lagi namanya itu adanya lagi itu HPB teman-teman, maaf. Nah, HPB sendiri itu lebih kompleks ya teman-teman, lebih panjang data yang dicari. Kita ini contoh dari DAHPB total. Nah, yang pertama kita nyari dulu sigma X-nya atau jumlah data dari semua X alias nilai dari ininya ya teman-teman, log C, log L-nya atau nilai X-nya. Nah, udah semuanya di rumusnya itu sama dengan sum dari uh, log L data yang awal sampai ke yang terakhir gitu ya teman-teman. Ini kurang lebih sama sama sigma Y. Kalau sigma Y itu nanti pakainya itu data yang di log range. Rumusnya juga sama dengan sum
Terus kita juga bakalan nyari sigma dari X kuadrat. Nah, kalau ini kan X kuadrat ya teman-teman. Yang membedakan itu tuh nanti rumusnya itu pakai sum skew ya. Sum skew dari data log L-nya atau nilai X-nya. Semuanya data dimasukkan. Nah, kalau sigma Y kuadrat itu juga sama. Rumusnya sum skew dengan data dari log W yang Y-nya dimasukkan semua. Nah, terus kita perlu juga nyari sigma dari XY-nya. Nah, kalau sigma perkalian dari XY itu rumusnya sama dengan sum produk dari data log L atau X-nya sama data dari Y-nya. Jadi digabung teman-teman. Makanya datanya itu sigma XY. Nah, kalau X bar itu nanti kita itu rumusnya itu ini kan X bar itu kan rata-rata dari X. Jadi kita pakai rumusnya itu sama dengan average. Itu average dari data X. Kalau Y bar itu juga sama rata-rata dari Y berarti ya sama dengan average dari data Y. Gitu teman-teman. Nah, nilai N sendiri itu tuh jumlah data yang ada itu dengan rumus count dari nomor ikannya itu dari yang A5 sampai ke data terakhir A74 didapetin N-nya itu ada 70. Nah, kalau B sendiri itu tuh konstan A dan B itu konstanta ya teman-teman. Nah, kalau B sendiri itu didapetin dari rumusnya itu I14 atau sigma XY ya, sigma XY dikurangi 1/N atau 1/70. Nah, terus kalau udah itu dikali I dari 10 teman-teman. I 10-nya itu sigma X dikali sigma Y. Nah, kalau udah dibagi per I12 sigma X kuadrat ya, sigma X kuadrat dikurangi 1 ya, 1/I17 atau 1/N ya teman-teman. Nah, dikali I10, kalau udah itu I10-nya atau sigma X-nya dikuadratkan. Nanti ketemu nilainya itu D ini teman-teman. Nah, kalau udah nanti kita itu nyari konstanta A. Nah, kalau konstanta A sendiri itu rumusnya gampang juga teman-teman dari Y bar ya, Y barnya. Terus dikurangi teman-teman, dikurangi dari B. Terus B-nya itu dikali sama X bar atau rata-rata X-nya. Nanti ketemu nilainya. Nah, oke, maaf. Nah, nanti kita dapat kalau datanya semua ada, nanti kita khususnya itu yang ini A, nanti itu kita bakalan dipakai di antilog gitu. Jadi antilog itu rumusnya sendiri itu sama dengan 10 pangkat A gitu. Jadi A-nya sendiri itu 0,9705. Nanti ini tuh bakalan kepake buat nentuin nilai antilognya. Nah, kalau udah nanti kita bisa nih menulis W-nya itu sama dengan antilognya ini ditulis dikali L pangkat B. B-nya itu sendiri 0,5200 gitu. Nanti didapetin nilai W-nya. Nah, kalau udah gini nanti kita bisa ngambil interpretasi gitu teman-teman bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang pada ikan itu akan berpengaruh pada bobot sebesarnya itu nilai B ya teman-teman 0,5200 gitu. Nah, kalau udah kita itu bakalan bisa ngerjakan tabel sidik ragamnya gitu ya teman-teman. Nah, tabel sidik ragamnya sendiri itu kita bisa nyari DBR ya. DBR sendiri itu nilainya itu pasti 1 ya teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa nyari namanya ini DBS. DBS itu dari N dikurangi 2 ya.
jadi 68. Nah, kalau DBT itu N dikurangi 1 rumusnya teman-teman, sama dengan 69. Nah, kalau udah, kita itu dari data ini bisa nyari nilai JKR dan semuanya gitu teman-teman. Nah, untuk JKR sendiri itu rumusnya itu dari B ya, B dikali eh, I14 atau sigma XY dikurangi 1/N terus dikali sigma X dikali sigma Y. Nanti ketemu nilai JKR-nya. Nah, kalau JKS, nanti JKS itu terakhiran, kita ngerjain JKT dulu. Ya, teman-teman. JKT sendiri itu tuh rumusnya itu dari sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, ya, dikurangi 1/N dikali sigma Y yang dikuadratkan gitu. Nanti ketemu nilai dari JKT-nya. Nah, kalau JKS-nya sendiri itu rumusnya dari apa namanya ini JKT dikurangi dengan JKR. Nanti ketemu nilai dari JKS-nya. Nah, kalau KTR sendiri teman-teman itu rumusnya itu gampang banget dengan kita membagikan JKR, ya JKR dibagi dengan DBR-nya. Nanti ketemu, dan kalau KTS sendiri sama nilai dari JKS dibagi DBS-nya. Nanti ketemu. Nah, kalau F hitung itu rumusnya dari KTR dibagi KTS. Nanti ketemu F hitungnya. Nah, kalau F tabel itu kita pakai rumus ya teman-teman. Nah, rumusnya sendiri itu sama dengan PNV 0,05 itu pasti 0,05 titik koma dari I ya di 31 alias si DBR, nah sama titik koma DBS-nya. Nanti ketemu nilai dari F tabelnya. Kalau udah, kita bakalan nyari nilai dari R kuadratnya. Nah, R kuadratnya sendiri itu rumusnya itu kita dapat dari JKR ya. JKR per ini namanya itu JKT dikali 100. Nanti kalau udah kita dapatin nilai dari R kuadratnya. Nah, untuk H0 nanti kalau udah selesai kita bisa melanjutkan H0 itu tuh panjangnya itu tidak mempengaruhi bobot, kalau H1 itu panjangnya mempengaruhi bobot. Nah, kita bisa ngambil interpretasi dari data yang udah kita dapat dari tabel sidik ragam, bahwa berdasarkan SK 95% itu kita didapatkan nilai F hitungnya. Nah, ini ya teman-teman, itu nilai itu lebih besar daripada F tabel. Maka hipotesisnya itu tolak H0 ya. Tolak H0. Artinya itu panjangnya itu mempengaruhi bobot gitu loh teman-teman. Panjangnya mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R kuadratnya itu sebesar 0,3641. Nah, 3641 ini tuh nanti kalau udah dibagi 100 gitu ya teman-teman, dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Nah, hubungan yang sangat kuat itu kita bisa nyari tingkat hubungannya itu di tabel ini, interval nilai R2. Karena nilainya itu R2-nya itu lebih ya, lebih dari 1, maka tingkat hubungannya itu sangat kuat kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau kita udah selesai, kita bisa uji T-nya. Karena kalau H0-nya itu B-nya sama dengan 3, itu isometrik. Kalau H1-nya sama tidak sama dengan 3, nah itu baru alometrik. Nah, kalau udah, kita bakalan melanjutin nyari nilai dari SB kuadratnya ya teman-teman. SB kuadratnya sendiri itu kita dapetin dari apa namanya ini, SB kuadrat itu kita dapetin dari ini KTS ya, KTS KTS dibagi
eh KTS dibagi I12 ya teman-teman. I12-nya sendiri itu sigma X kuadrat, terus dikurangi 1/n ya, dikali I10 atau sigma X yang dikuadratkan. Nah, itu nilai dari SB kuadrat. Nah, kalau SB sendiri itu akarnya teman-teman, akarnya dari SB kuadrat. Ya, berarti dari nanti itu rumusnya itu sama dengan HQRT dari ISB kuadratnya kayak gitu. Nah, kalau udah kita bisa nyari T hitung. Nah, kalau T hitungnya sendiri itu rumusnya ABS. ABS dari I18. Nah, I18-nya sendiri itu nilai dari B-nya, teman-teman. ABSB dikurangi 3 gitu. Nah, kalau udah dikurangi 3, nanti kita apa namanya? Dibagi sama nilai SB-nya. Nanti udah ketemu nilainya, kita bisa ngelanjutin nyari F tabelnya. Nah, kalau F tabel itu rumusnya itu pakai sama dengan tin V. Nah, buka kurung 0,05. Nah, 0,05 itu pasti ya teman-teman rumusnya. Nah, dari I yang ke-32. Nah, I ke-32 itu si D DBS kayak gitu. Nanti ditemukanlah nilai F tabelnya. Nah, berdasarkan data tabel yang kita udah dapat, itu kita bisa narik kesimpulan bahwa berdasarkan S ke 95% itu didapat nih T hitung yang itu lebih besar dari T tabel. Nah, kalau T hitung yang lebih besar dari tabel, itu hipotesisnya itu tolakan nol, teman-teman. Yang artinya, ya, kalau tolakan nol, itu pola pertumbuhannya itu bersifat alometrik alias B-nya itu bukan 3 gitu. Alometriknya itu negatif atau pertambahan panjang itu lebih dominan gitu teman-teman, lebih dominan dibandingkan pertambahan dari nilai bobotnya. Nah, kalau udah semua data yang didapetin, kita bakalan bisa membuat grafik dari HPB totalnya gitu teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Nanti HPB juga itu dibagi menjadi jantan, kurang lebih caranya itu sama kayak yang total tadi, dan HPB betina juga kurang lebih sama dengan yang total tadi kayak gitu teman-teman. Nah, kalau HPB selesai, kita itu bakalan nyari rumus dari nilai FK-nya teman-teman. FK sendiri juga dibagi 3 sama teman-teman kayak yang tadi, total, jantan, dan betina. Nah, kalau FK sendiri, oke, kita zoom dulu. FK total itu data yang perlu kita dapatin itu konstantanya dulu teman-teman. Konstanta dari A ya dan B. Nah, kalau B sendiri itu kan tadi kita udah dapetin dari HPB ya teman-teman. Nah, nilai dari B dan A FK itu bisa kita dapetin dari perhitungan yang udah ada gitu ya teman-teman. Nah, HPB FK FK itu kan A dan B-nya itu udah didapetin. Nanti kita bisa nyari nilai dari antilognya kayak gitu. Nah, kalau udah kita nyari lagi data SKB, SKA, dan STDF-nya untuk bisa dibuat kita grafik total FK-nya kayak gitu, FK totalnya. Nah, kalau SKB sendiri itu rumusnya ya teman-teman, itu kita data yang terkecilnya biasa teman-teman ya, seperti yang tadi, kalau udah ditambah sama ditambah 66 gitu ya kan, yang tadi sesuai dengan si DFP yaitu teman-teman, mirip banget gitu ya. Kalau udah nanti sama menyesuaikan, terus kita nyari SK-nya juga. Rumusnya itu ini sama banget teman-teman. Jadi untuk SKB sama SKA itu teman-teman bisa melakukan copy aja data dari DFP teman-teman, DFP, SKB, dan SKA-nya. Nanti kita pindahkan di FK. Nanti kita SK-nya juga dapat dituliskan sama. Jadi 3 tabel ini tuh bisa kita dapetin dari
DFP total totalnya kayak gitu. Nah, kalau udah kita bisa nyari frekuensi, FK rataan dan STDF-nya. Frekuensi FI totalnya itu kita itu bisa nyari dengan data yang udah ada gitu ya teman-teman. Nanti itu kita bisa juga nyari FK rataan. Nah, FK rataan sendiri itu karena ini rata-rata, jadi rumusnya itu sama dengan average ya teman-teman. Average dari kondisi faktor kondisi ini ya, faktor kondisi data yang ada sampai data yang terakhir di sini. E31-nya kayak gitu. E31-nya ya teman-teman. Eh, Nanti kalau ini tuh rentannya itu sampai yang SK 180 sampai 245 aja, itu nyampainya itu yang 31. Nah, nanti kurang lebih semuanya itu menyesuaikan. Nanti kalau yang STDF yang kedua itu nanti dari yang kurang lebih warna biru sampai yang ini. Nanti semuanya juga menyesuaikan dan nanti didapetin nilai dari STDF-nya kayak gitu. Nah, kalau udah dapat nilai STDF-nya, kita bakalan buat grafik FK totalnya kayak gitu, teman-teman. Kurang lebih nilai FK jantan dan betinanya juga itu caranya itu sama, teman-teman. Cuman yang membedakan ini tuh khusus buat jantan dan betinanya dipisah masing-masing kayak gitu. Nah, kalau udah, nanti juga bakalan ada sama tadi kan DFP, HPB sama FK yang pada bulan kelima aja. Nanti ada datanya itu sampai bulannya itu 3 kali, yaitu bulan kelima, bulan keenam ya teman-teman. Ada bulan keenam dan juga ada bulan ketujuh gitu. Jadi caranya itu sama, DFP, HPB, dan FK dari bulan ke-6 dan ke-7 itu caranya itu sama dengan DFP, HPB, dan FK dari bulan kelima. Nanti tinggal menyesuaikan aja. Nah, kalau udah semuanya data yang kita dapetin, kita bisa menghitung DFP gabungan. Nah, DFP gabungan sendiri itu gabungan data dari DFP bulan kelima, keenam, dan ketujuh. Nanti kita bakalan menggabungkan data yang ada. Nah, DFP yang gabungan juga dibagi menjadi 3 ya, sama teman-teman. DFP total gabungan, sama DFP yang ini jantannya, terus nanti yang ini betinanya. Sama teman-teman, dibagi berdasarkan menjadi 3 bagian gitu. Nah, kalau DFP total gabungan itu sama ya teman-teman. Jadi nanti kita data yang udah ada, data dari bulan kelima sampai ketujuh, nanti kita copy paste dan masukkan ke data DFP gabungan kayak gitu. Nanti kurang lebih kita yang bakalan kita cari itu sama teman-teman. Jadi gabungan rumusnya itu bakalan sama. Kita bakalan yang pertama nyari n-nya dulu, jumlah total datanya itu berapa, rumusnya itu sama dengan count. Terus kita bakalan nyari nilai maksimumnya sama dengan max dan nilai minimumnya sama dengan min. Nah, kalau udah kita bakalan nyari jumlah kelas itu pakai rumus 1 ditambah 3,32 log dari G-nya itu yang ketujuh teman-teman, atau dari ininya teman-teman, data yang adanya gitu, log dari data atau dari n-nya. Nah, nanti kalau udah jangan lupa dibulatkan ya. Kalau udah kita nyari wilayah, wilayah itu nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Nah, kalau udah kita bakalan nyari lebar kelas. Kalau lebar kelas sendiri itu rumusnya itu wilayah dibagi jumlah kelasnya. Nah, kalau udah kita bakalan bisa nyari jarak kelas. Nah, kalau jarak kelas itu lebar kelas ditambah NST-nya kayak gitu. Sama dengan 1. Gitu. Jangan lupa buat jumlah kelas dan lebar kelas itu selalu dibulatkan ya teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa nyari
SKB itu ingat yang awal itu data minimumnya, terus nanti ini itu ditambah sama G13 atau si data dari jarak kelasnya, yaitu 58. Nanti 180 tambah 58, 238 tambah 58, dan seterusnya. Kalau SK sendiri itu rumusnya itu dari SKB, ya SKB-nya sendiri teman-teman, terus ditambah nilai dari apa namanya itu, si lebar kelasnya gitu teman-teman. Nanti didapetin lah semuanya data yang ada. Nah kalau udah kita bisa dapat nulis si SK sama kayak yang tadi, jadi mirip banget teman-teman. Cuman ini itu bedanya itu data yang kita lakukan itu gabungan dari semua bulan, yaitu bulan 5, bulan 6, dan bulan 7. SK-nya nanti kita eh, rentankan dari 120 sampai 273 dan seterusnya sama. Terus BKB BKB juga kita bakalan nyari dari yang tadi. Bedanya itu kalau BKB itu dikurangi 0,5 gitu, nanti SKB-nya itu dikurangi 0,5. Terus nanti BKA itu nanti BKA itu nanti SKA ditambah 0,5, nanti didapetin semua data yang ada. Nah, nanti kalau udah, nanti kita bisa bikin rentannya dari BKB sampai BKA. Itu nanti dapat nilai BK-nya. Kalau udah, kita bakalan bisa nyari XI-nya gitu, teman-teman. Nah, XI sendiri itu didapatkan dari si J-nya ya atau SKB-nya ditambah SKA terus dibagi 2 kayak gitu teman-teman. Nanti semuanya juga sama menyesuaikan, dan terakhir kita bakalan nyari FI totalnya. Nah, FI totalnya itu pakai sama dengan frekuensi dari si panjang totalnya teman-teman, data panjang total semua, terus sama si ininya teman-teman, si SKA-nya. Jadi ingat teman-teman, kalau FI total itu kita bakalan menggunakan data panjang total dengan SKA-nya kayak gitu. Nah, kalau udah semua selesai, jangan lupa dipastikan FI total itu semuanya itu dijumlah harus sama dengan jumlah N-nya atau jumlah data yang ada. Jadi kalau FI totalnya itu dijumlah, ternyata nggak nyampe 210, nah itu berarti ada kesalahan dalam perhitungan di tabel ini teman-teman. Jadi harus diteliti lagi, dan kalau misalnya masih belum nemu harus diulang dari awal lagi. Karena kalau FI totalnya belum sama dengan jumlah FI total yang ada itu tidak sama dengan jumlah N, maka data yang di sini itu terjadi kesalahan. Kayak gitu teman-teman. Kalau semua data dari tabel ini udah ada, dapat kita buat grafik dari DFP total gabungannya kayak gitu. Nah, kurang lebih buat DFP jantan gabungan sama DFP betina gabungan itu kurang lebih sama teman-teman. Yang membedakan hanya data yang dimasukin itu cuma jantan dan betina saja kayak gitu. Nanti juga bakalan nextnya itu ada KPB gabungan. Kurang lebih sama ya teman-teman, yang bakalan kita dilakukan di HPB, maaf. Di HPB itu bedanya itu HPB gabungan itu menggabungkan semua data dari bulan ke-5, 6, dan ke-7. Sama kayak konsepnya itu dari DFP gabungan. Nanti kita bakalan nyari nilai dari sigma X atau rata-rata dari jumlah data X yang ada, terus sigma Y, rata-rata maaf, tadi itu sigma X sama sigma Y itu jumlah data, maksudnya jumlah data dari X dan Y-nya itu berapa. Nah, baru kita kalau ini tuh kalau penjumlahan sigma itu nanti rumusnya itu sama dengan sum ya teman-teman, diingat-ingat. Nah, baru kalau yang dicari itu sigma X kuadrat, ada kuadratnya itu
perbedaannya itu nanti rumusnya itu sama dengan sum skew ya. Jadi yang bedanya itu kalau penjumlahan biasa itu sum, kalau ada kuadrat dari datanya itu rumusnya sum skew ya teman-teman, sama nanti juga. Nah kalau sigma perkalian dari dua data yang ada, sigma x dan y, nanti itu yang membedakan itu rumusnya pakainya itu sum product ya teman-teman, sum product dari data x dan data y kayak gitu. Nah kalau x bar itu rata-rata, karena rata-rata itu tuh bisa dibilang itu rumusnya itu sigma x, sigma data yang ada dibagi jumlah data ikan yang ada, nomor ikan itu berapa. Tapi kalau kita di Excel itu nanti rumusnya pakai rumus aja sama dengan average. Kalau rata-rata itu sama dengan average ya teman-teman, diingat. Kurang lebih itu sama X, Y bar juga sama atau rata-rata dari Y. Nah kalau udah nanti kita nyari N. Nah kalau N itu jumlah data nomor ikan yang ada itu ada berapa gitu. Atau kita kalau mau cara cepatnya itu pakai rumus sama dengan count dari nomor data ikan yang awal sampai ke yang terakhir kayak gitu. Nah, kalau udah kita jangan lupa nyari konstanta dari B dan juga A ya teman-teman. Kalau udah nanti kita nyari nilai antilognya. Kalau antilog sendiri ingat itu 10 pangkat dari eh, pangkat dari yang A-nya gitu. Jadi rumus antilog itu 10 pangkat A gitu ya teman-teman. Nanti didapatkan terus bisa kita tulis W-nya itu dari data yang sudah kita dapetin ini 0,0007 kali L. Nah pangkatnya itu pangkat dari B-nya kayak gitu teman-teman. Nah kalau sudah kita bisa interpretasikan bahwa setiap pertambahan suatu satuan panjang pada ikan itu akan berpengaruh terhadap bobot ikannya itu sebesar minus 1,1839 atau sebesar data dari konstanta B kayak gitu. Kalau udah kita bisa lanjutin nyari data dari tabel sidik ragamnya gitu ya teman-teman. Nah, tabel sidik ragamnya itu kita bakalan nyari DBR, DBR itu pasti satu. Terus kalau DBS itu nilai dari N dikurangi 2, kalau DBT, DBT itu N dikurangi 1 kayak gitu. Terus kita bakalan nyari JKR teman-teman. Nah kalau JKR sendiri itu tuh rumusnya itu si apa namanya itu AB18 atau si B ya, si B dikali eh, dikali AB14-nya itu atau sigma XY terus dikurangi 1/N ya. Kalau udah itu si dikali si ini, si sigma X ya, dikali sigma X sama dikali sigma Y, nanti ditemuin JKR-nya. Terus kalau JKS nanti JKT dulu ya teman-teman. Jadi kalau udah ngerjain JKR jangan langsung JKS karena nanti susah. Kita belum dapetin data JKT-nya. Jadi harus ngerjain JKT-nya dulu kayak gitu teman-teman. Nah, nilai JKT-nya sendiri itu kita dapetin dari apa namanya itu si ini sigma Y kuadrat ya, sigma Y kuadrat dikurangi 1/N ya, 1/N terus dikali sama si ininya sigma Y kuadratnya, nanti kita dapetin nilai dari JKT-nya. Nah baru kita bisa ngerjain JKS itu nilainya dari JKT dikurangi JKR. Terus kita bisa nyari nilai dari KTR. KTR sendiri itu rumusnya itu JKR dibagi DB-nya. Jadi kalau misalnya JKR itu berarti KTR itu berarti dibagi rumusnya sama dengan JKR dibagi DBR. Kalau KTS berarti JKS dibagi DBS. Terus kalau F hitung itu rumusnya KTR dibagi sama KTS.
Nah, kalau F tabelnya itu pakai rumusnya sama dengan fin V ya 0,05 itu pasti sesuai rumus dari data DBR sama DBS-nya nanti ketemu. Terus kalau R kuadrat itu kita bakalan nyari si apa namanya itu JKR, rumusnya itu sama dengan JKR ya. JKR dibagi sama JKT terus dikali 100. Nanti kita dapat R kuadratnya. Terus kalau udah kita bisa interpretasikan teman-teman ya, bahwa nilai dari F tabel ya, berdasarkan SK 95%, F hitungnya itu lebih besar ya kan, nilai itu lebih besar daripada F tabelnya. Artinya itu hipotesisnya itu tolak K 0. Sehingga panjang mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R kuadratnya itu sebesar 0,4012 itu kalau udah dibagi 100 ya. Terus nanti itu apa dengan tingkat hubungan yang rendah. Kenapa rendah? Kita bisa nyari di sini teman-teman ya, di si apa namanya itu eh, interval nilai R kuadratnya, karena ini itu antara 0,2 sampai 0,4, jadi tingkat hubungannya itu tuh rendah gitu. Kalau udah, kita bakalan nyari nilai XB kuadratnya. Nah, si XB kuadrat itu kurang lebih sama teman-teman kayak yang tadi kita nyari HPB gabungan. Itu tuh kita nyari nilai si KTS ya, KTS dibagi AB dari 12 ya, ini X kuadrat ya, X kuadrat dikurangi 1/N ya. Terus kalau udah kita kali dari sigma X kuadratnya gitu. Nanti bisa kita nyari SB. Nah, SB kuadrat. Nah, kalau SB sendiri itu akarnya dari SB kuadrat. Jadi kita rumusnya itu kalau akar, ingat ya teman-teman, itu rumusnya itu sama dengan SQRT gitu. Nah, terus kita bakalan nyari T hitung. T hitungnya sendiri itu pakai rumus teman-teman sama dengan ABS. ABS dari ini. ABS dari nilai B dikurangi 3 terus dibagi sama ininya, SB-nya. Nanti kita dapat F hitungnya. Terus kalau F tabel itu sama ya teman-teman. Kalau F tabel itu kita sama dengan rumusnya tin V. Tin V 0,05 itu sesuai dengan rumus yang ada dari si AB 32 atau si ini nih ya, DBP gitu. Maaf, maksudnya DBS ya. Bakalan dapat nilai F tabel. Kalau udah, kita bisa tarik nih kesimpulan kalau SK 95% dari data yang ada itu P hitungnya ya, lihat teman-teman, itu lebih besar kan daripada P tabelnya, yang artinya itu hipotesisnya itu bakalan tolak K0, sehingga pola pertumbuhan ikan itu bersifat alomatrik ya, alomatrik karena B-nya itu kurang dari 3 karena nilai B-nya itu minus. Nilainya B-nya itu bukan 3 ya. Jadi alomatrik itu negatif gitu. Atau pertumbuhan panjangnya itu lebih dominan gitu teman-teman dibandingkan pertambahan bobot. Nah, kalau udah data semuanya kita dapetin, kita bisa nyari grafik HPB jantan gabungannya kayak gitu. Kurang lebih kita selesai teman-teman ya. Ini itu untuk aku ternyata jelasin APB jantan gabungan. Nanti kalau APB total gabungan sama HPB total betina itu kurang lebih sama kayak yang tadi. Cuman membedakan aja itu kalau jantan itu jantan aja, betina betina aja. Kalau gabungan jantan betina gabung jadi satu kayak gitu. Sehingga kalau yang apa namanya HPB total gabungan itu datanya itu bakalan lebih banyak daripada yang fokusnya itu cuma ke jantan dan betina doang. Nah, terakhir kita itu bakalan menggabungkan data dari FK teman-teman, alias data FK total bulan dari yang kelima, 6, dan 7.
Nanti sama kita bakalan nyari nilai B, A, dan antilognya. Nanti kalau antilog itu ingat ya teman-teman, rumusnya itu 10 pangkat A gitu. Nah kalau udah nanti kita bakal nyari ini FI total, F karataan, dan STD. Nah SKB, SK dan eh SKB, SKA, dan SK nanti ini kita dapetin ya teman-teman dari data si ini DFP gabungan totalnya. Nah ini kita tinggal kopas aja bagian ini. Nanti tinggal dimasukin ke sini gitu. Karena ini bakalan sama. Terus kalau FI total itu bakalan kita cari juga dari data yang udah kita kumpulin tadi. Terus kalau F karataan ya gampang, F karataan. Intinya kalau rata-rata itu rumusnya itu pasti sama dengan average gitu ya teman-teman. Average dari apa? Average dari si rata-rata faktor kondisinya gitu. Faktor kondisi semua data dari yang ini namanya E5 sampai ke ini warna kuning aja ya, F74 kayak gitu. Nanti dilanjutin semuanya menyesuaikan dengan warna-warna yang ada di sini teman-teman kayak gitu. Nah kalau udah kita bakalan nyari STDF-nya. Kalau STDF ya rumusnya sama dengan STDF juga kayak gitu. STDF dari data faktor kondisi yang ada gitu. Nah, kalau udah nanti kita dapat data ini barulah kita bisa membuat grafik FK total data yang ada kurang lebih seperti itu. Nanti FK jantan gabungan sama FK betina juga kurang lebih sama. Gitu. Nah, sekian penjelasan materi pertemuan ketujuh bagian Excel-nya. Bisa dibilang ini materinya itu sedikit pusing ya teman-teman karena materinya itu cukup banyak, tapi kalau bisa di bagian awal-awal nanti ke bagian belakangnya juga bakalan bisa karena DFP, HPB, dan EK itu bakalan saling berhubungan kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.